kalau nggak melaksanakan ini harus dipukul. Ya cara dipukul makin, tapi ada level kekerasan. Kalau sudah balik kemudian misalnya tidak menjalankan sholat, wonten mriki ya harus diberi pitutur sing apik, mbek diweden. Lah lek mari ngono sik gurung gelem ae. Ngene iki. Nggih, mari. Ya monggo jenengan ya harus memberikan punishment. Pokoknya kalau tidak dalam sholat gak boleh makan di rumah. Misalnya, ya, tidak boleh makan kalau tidak sholat. Itu kan termasuk bagian dari punishment, hukuman dan seterusnya. Karena sholat ini memang tiap agama sholat itu iman. Paman akomaha pokok akomati, paman tarokaha pokok mati. Ini di dunia, tapi di akhirat nanti awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati sholat. Jadi sholat itu adalah merupakan sesuatu yang wajib, ya, wajib harus dilaksanakan karena api elek amal nanti wonten akhirat itu yang dihisab dulu adalah sholat. Nah di sini kemudian diawali dengan waladin, anak itu kalau kita berbicara dalam Al-Quran niku enten 4 kategori. Artinya ono anak itu 4 macam. Nah anak ayah wae dhewe yang mana nanti ini perlu diintrospeksi masing-masing. Yang pertama kalau berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 46 niku anak niku zinatul hayatid dunya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Artinya anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wong yang anak itu seneng apa? Senang. Itu bagian dari perhiasan dunia. Dan ini merupakan sumber kebahagiaan, juga sumber kebanggaan. Karena memang hakikat daripada nikah itu salah satunya adalah ya ingin ya, artinya mempunyai salah satu dari fungsi nikah itu adalah untuk menyalurkan biologis, dan yang kedua adalah supaya punya keturunan sunnah. Sunnah ini selamat Nabi Ibrahim sunnah dari kalian macam itu sunnah. Tetapi yang namanya simbol kebahagiaan itu hanya bersifat duniawi, senang. Tapi apakah cukup Bapak Ibu ini senang? Apakah kemudian kita tidak punya kewajiban terhadap anak? Tapi kalau zinatul hayatid dunya itu nggak bisa ditolak, mesti senang. Kecuali wong sing mau jauh yang nggak normal, yang dia anak malah nggak senang. Repot-repot kadang-kadang yang dibuang kresek itu ada tempat sampah yang mereka hasil dari jauh ya. Dan yang kedua, karena itu sebagai fitnah. Ini wonten surah Al-Anfal ayat 28 itu jelaskan wa alamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Tadi itu juga harta, juga bojo, sekarang menjadi amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah ini cobaan. Fitnah ini cobaan. Artinya bagaimana? Ya ujian kepada Gusti Allah. Kita mencari nafkah mulai teko isu sampai sore. Orientasi kita apa? Paling boten itu nyukupi anak.
Sehingga kalau punya sesuatu, mempunyai sego sapere, kemudian anak niki juga luwe, podo-podo luwe be bapak. Niki lho kira-kira disino anak apa disino awake dhewe? Anak. Lah nek disino awake dhewe ya kenemen bongkone. Sehingga kadang-kadang yang dipikir anak, gitu, yang dipikir itu anak. Tetapi kadang-kadang kalau kalian panjenengan sedaya karena punya anak dengan alasan anak kemudian kita mengabaikan sholat. Bahkan juga membiarkan anaknya tidak sholat. Ini cobaan dan itu loh kalian panjenengan sedaya. Ya harus kita harus kita cari solusi yang pas. Jangan kemudian ya karena senengan anak akhirnya kepentingan akhirat kemudian jadi alasannya anak. Ini bagi anak yang punya satu anak, bagi yang punya banyak anak ya tanggung jawabnya tambah. Di samping kewajibannya untuk memerintah sholat, bagaimana kita adil terhadap anak. Kalau yakin setiap orang ini kalau punya anak loro mesti ono salah siji sing ngerti dengan berbagai pertimbangan. Niku sudah naluri menungso. Tetapi ketika kita ini tidak bisa memanage dan kemudian kita bikin munsewu, mboten saged ngerem memanjakan seseorang, bisa jadi nanti yang tidak dimanjakan akan menjadi musuh bagi orang tua. Ya harus pintar-pintar, harus pintar-pintar bagaimana kemudian anak itu diperlakukan sama di hadapan orang tua. Kalaupun toh sampai mungkin ada salah satu yang diprioritaskan, maka yang lain jangan sampai tahu. Ya mungkin cara ini. Karena anak ini non sewu, dia sensitif, betul sensitif. Ya bukan musuhan karena mungkin kekeliruannya awake dhewe dalam memelihara, ya dalam mengasuh anak, didik anak. Makanya kalau di perguruan tinggi itu ada pendidikan parenting. Piye caranya jadi wong sinapi. Sebenarnya dalam Al-Quran juga ada. Nah yang ketiga itu anak ini adalah musuh. Anak musuh. Niki berdasarkan surat At-Taghabun ayat 14. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ini mesti ngomong nih. Saat ini di antara istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwan lakum, menjadi musuh bagi kamu. Berapa banyak sekarang anak ini berani kepada orang tua? Berapa banyak anak sekarang ini menyakiti orang tua, baik secara fisik atau psikologis. Oke, karena memang sudah dinas. Tapi ini nas ini adalah bukan menjustifikasi mesti koyok ini betul. Tetapi ini memberikan warning, peringatan kepada kita supaya jangan sampai anak ini salah satu di antara anak itu kemudian menjadi musuh. Lah yang ideal anak itu yang qurratu ayun. Karena itu sebenarnya awake dhewe kan Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun. Ya repot. Golek bojo sing nyeneng awak dhewe ya repot. Lek gak sholihah kemudian golek anak, kalau salah pendidikannya, yang kemudian keinginan kita qurrata ayun, menyejukkan jiwa, menyejukkan hati, ya repot. Artinya berpulang kepada orang tua. Maka tanggung jawab wong tua ini luar biasa.
jawab orang tuanya kan luar biasa. Belum lagi kemudian kalau menurut kalau mau itu kewajiban kita bukan hanya kepada anak, kepada istri dan kepada pemimpin. Dan ada yang awakmu jadi pemimpin seneng oleh gajinya akeh, tanggung jawab lu semakin luas. Kalau jadi RT misalnya zalim hanya untuk kepentingan diri saya sendiri misalnya, atau keluarga saya, maka saya mendolimi anggota RT saya. Berarti dosa. Kau jadi berarti dosa. Misalnya kalau mendapat bantuan A, bantuan B, bantuan C, kriterianya sudah begini-begini, kemudian saya markup supaya kriteria ini masuk ke keluarga saya, padahal masih ada yang memenuhi kriteria yang sejati. Dosa. Zalim. Ketika apa itu zalim bagaimana? Apakah tidak mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan akhirat? Luar biasa. Nah, itu enak ada hati. Apa benar lu? Lebih luas. Apa benar lu? Terus sampai ke situ. Ini tenang. Ya bagaimana kayak orientasinya hidup hanya kepingin kekayaan silahkan, tapi akibatnya di akhirat. Satu orang dizalimi, 2 orang dizalimi, 3 orang dizalimi, sampai 10 orang dizalimi, bisa jadi sholat kita yang kita lakukan itu nanti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zalim kita. Ya kan? Atadruna minal muflis dari Rasulullah. Apa ngerti enggak wong sing papa? Ngerti bapak ini? Apa bapak ini? Bangkrut. Apa sih? Bangkrut. Rasulullah kemudian dijawab oleh para sahabatnya, wong bangkrut ini bukan ada dulu ya Rasulullah. Dulu. Wong bangkrut itu adalah wasyatama wa daraba wa akala mala dan seterusnya. Oh bangkrut itu sholatnya api, zakatnya api, kosongnya api, tapi ngapus ini gak api. Sebanding ngerasani wong yo api, menyakiti hati ini wong yo api, misui wong yo api. Lalu bagaimana kata Rasulullah SAW? Nanti kezaliman yang berupa tadi itu menyakiti dan macam-macam, ngerasani macam-macam, maka sing dirasani, sing dizalimi itu nuwun sewu. Ganjarane salat awake dhewe, ganjarane posone awake dhewe, ganjarane zakat awake dhewe, hajine awake dhewe, niku diwenehi nang wong sing dizalimi. Entek habis. Kalau habis Rasulullah, saya sudah tidak punya kebaikan, maka kejelekan-kejelekan yang dizalimi diberikan kepada kita. Kalau mendolimi uang berarti kejelekan uang itu diberikan ke saya. Nah kalau kemudian yang didolimi uang 10, uang 100, tingkat RT ya uang piro nek saya ya. Ya sebelah 20 tingkat RW. Belum tingkat-tingkat. Kalau kemudian itu didolimi semua, sholatnya api, saudaranya api, tapi dia nanti akan menjadi orang yang bangkrut. Nah harus bangkrut piye? Ya kata Rasulullah kemudian ya dileboni neraka. Naudzubillah. Ini luar biasa. Karena apa? Karena yang namanya Nyuwun sewu, ajaran Islam itu saya katakan ya di samping holistik tapi sistematik, sistemik.
Ada pekerjaan dunia, apa yang kita lakukan dunia juga mengakibatkan terhadap amal akhirat. Ada amal akhirat juga mempunyai dampak kepada dunia. Nah, oleh dunia ini kan ya kompleks gitu. Oleh karena itu ajaran Islam itu ya mulai dari sing kecil sampai sing gede. Sampai sing cilik, mulai sing cilik sampai masuk WC, keluar WC itu diatur. Hubungan individu ya diatur. Hubungan kewajibannya awake dhewe ya diatur. Kewajiban ini keluarga ya diatur. Kewajiban ini pangeran ya diatur. Inna lirabbika 'alaika haqqan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Wa ati kulla haqqin haqqahu. Wa kulla wa'ti kulla di haqqin haqqahu. Ini ajaran Islam yang luar biasa, menyeluruh tapi sistemik. Satu mempengaruhi yang lain. Kamu juga punya kewajiban kepada Rabbmu, kepada Tuhan, kepada Allah. Kamu juga punya kewajiban terhadap dirimu. Kamu juga punya kewajiban terhadap keluargamu. Kamu juga punya kewajiban terhadap masyarakat. Waqti kullati haqqin haqqahu. Maka penuhi semua unsur yang mempunyai hak itu, penuhi hak-haknya. Ya kalau dipuji terus mudah kalau nafakoi dosa apa? Dosa. Berarti saya tidak memenuhi hak saya. Bojoku kemudian tidak memenuhi haknya kepada suami, ya dosa. Ya lu gak diwenehi. Ya lu duit. Asosiasi ini lo ke Yorono. Ya termasuk kita berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat yang punya hak. Ya sing santun, apa tadi? Sing ramah. Lek bahasanya Rasulullah sing tabassum. Yang banyak senyum. Karena Rasulullah itu ya tabassum, wajahnya itu selalu senyum. Bukan berarti kemudian senyum-senyum sendiri tanpa ada orang, tapi setiap ketemu sama orang, jangankan kemudian orang yang disenangi, pada musuh pun bisa senyum. Nah, itu apa? Karena yang mesti dicintai senyum, jajal sih ketinggi. Selera, bekas main dan yang terpenting bahwa amal apapun yang ada di dunia yang berkait dengan interaksi dan komunikasi itu bentuknya apa saja mempunyai implikasi terhadap akhirat. Artinya kalau misui wong itu implikasinya apa yang akhirat. Karena apa? Karena ya ajaran Islam itu holistik, sistemik, ono sing kepentingan akhirat, ya kepentingan awake dhewe, tapi kemudian memberikan sesuatu dengan cara untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Makanya kadang-kadang kata yang itu dalam kondisi luar biasa kepepet ekonomi malah seneng sedekah. Karena ini adalah mendownload rahmat Gusti Allah yang langit, tapi caranya mendownload dari bumi. Aku memberikan apa? Kau memberikan macam-macam, tapi Allah kemudian berkat awake dhewe niki memberikan rahmat terhadap sesama, maka rahmat Allah mudun dengan baik. Ada juga yang persoalan-persoalan yang kepentingan dunia tapi memerlukan kepentingan akhirat. Contoh, kalau khutbah terkait Jalut dan Tolut,
Tapi Bani Israel waktu itu ditindas di macam-macam karena tidak punya pemimpin. Nah kemudian rumusan-rumusannya kemudian harus ada pemimpin. Lah sing ditunjuk itu wong sing ya menurut masyarakat itu adalah wong yang tidak punya kompetensi lah, tidak punya kapasitas. Wong miskin, gak guru, gak duwe macam-macam, tapi dia punya ilmu. Punya ilmu karena ilmu punya taktis. Punya taktis. Akhirnya ketika bertemu dengan Jalut, dia dimenangkan oleh Talut. Tapi sebelum itu si Ono apa diulang ini cobaan-cobaan. Cobaan yang pertama kita ketika berangkat ke negeri Jalut itu ada sungai dalam kondisi terik matahari, kemudian ini kalau surah Al-Baqarah nih, surah Al-Baqarah 45 dan seterusnya, kemudian dilarang untuk minum kecuali sateguk. Tapi akhirnya sing ngombe niku itu namun beberapa orang. Tapi liane mergo kehausan ngombe saenake. Akhirnya ketika perang mereka tidak punya daya upaya. Nah, Talut berhadapan dengan Jalut yang memakai baju besi yang luar biasa. Semua orang itu tutup lah, gak mungkin menang, gak mungkin menang. Tapi beliau yakin kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as-sabirin. Tapi dia yakin bahwa banyak cerita yang pasukannya sedikit kemudian mengalahkan pasukan yang banyak. Itu keyakinan. Ya akhirnya apa? Akhirnya ketika perang duel itu berarti satu Talut sama Jalut. Nah kira-kira secara logika Jalut memakai baju besi dan sembarang, terus Talut gak bawa apa-apa, kira-kira menang di. Ya menang Jalut, tapi Talut diberi kalian Gusti Allah ini oleh semacam ilham pun kayak ketepil lah itu. Sebenarnya ketepil. Pelintengan. Jadi saya ini pelintengan. Ya pelintengan ketika duel dia tidak mau jarak dekat, pasti kalah. Akhirnya dia ngambil jarak jauh, tapi pelintengan ini nonton gitu. Dititisnya jadi nanti karena si keton ini namun ya alhamdulillah berkat dengan Gusti Allah tas sampai pecah mati menang Talut. Dan ini terjadi pada Rasulullah ketika perang Badar. Jangan sebenarnya perang Badar. Situs perang Badar ya derek. Perang Badar ini pinten sejarahnya Rasulullah. Kan 300 sekian. Wakilan 313, wakilan 312, pokoknya 300 sekian. Dan tidak mempunyai senjata apa-apa. Kemudian masyarakat musyrik dan ya kafir itu jumlahnya 1000 lebih. Secara logika menang atau kalah? Kalah karena yang namanya pasukan itu luar biasa. Artinya namanya alat-alat perangnya sudah lengkap. Sementara Rasulullah tapi karena keyakinannya kuat, pada surah Al-Anfal ayat 9 istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Artinya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Rasulullah menang. Artinya hikmah yang kita peroleh ini, kondisi Indonesia sekarang ini kan tidak baik-baik saja, gitu. Korupsi sudah metastasi, gitu. Kemudian penguasa sekarang ini sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat, gitu. Kesejahteraan masyarakat. Dan ya sudah pokoknya koyok-koyok wis kayak saudara. Tetapi kalau kalian panjenengan saya tak boleh pesimis.
nanti dawuh Gusti Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu ini janjinya Allah. Berarti tidak perlu pesimis selama wae dewi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi kembali kepada persoalan, akhirnya yang namanya pemimpin ini tanggung jawab luas. Makanya aja senang kita jadi pemimpin. Abu Bakar tidak jadi pemimpin, kalimat yang muncul inna lillahi. Level saya kita jadi pemimpin. Alhamdulillah, syukuran. Dan kemudian sing kurang dereng kula bahas napa niki pun nggih. Jadi lah sekarang persoalannya kalau kemudian kula kalian panjenengan punya anak terus anaknya boten purun niku terus piye? Niku ada tip yang dilakukan oleh para ulama. Tipsnya bagaimana? Tahapan-tahapan mendidik anak. Lek orang tasawuf, iki wong tasawuf kok sing bener. Niku didik anak itu bukan pengetahuan dulu, tapi yang dididik itu etikanya. Adibu qabla an tata'allam. Artinya lek duwe anak, ya ini juga berlaku bagi masyarakat ya. Artinya didiklah etikanya dulu, akhlaknya dulu, baru kemudian ilmu. Apa itu memang buatan ilmu sih, ilmu ini sih. Karena apa? Ilmu itu tidak menjamin kemudian melahirkan etika. Banyak orang pintar tapi tidak punya etika. Bukan memberikan manfaat tapi mengeksploitasi wong di ngerti. Nah saiki lho sing korupsi menurut ini wong pinter apa wong goblok? Pinter, ilmune luar biasa. Lah kalau orang jenengan sedaya gak duwe ilmu, ya gak pinter, ya gak iso korupsi. Soalnya gak punya kesempatan untuk jalan. Pikir lagi. Mereka itu punya ilmu yang luas tapi tidak punya tata krama, tidak punya etika. Bahasa Al-Qur'annya itu mereka itu ya innaha la ta'mal absar walakinna ta'mal qulub. Mereka itu bukan tidak melihat kenyataan, tetapi kenyataan yang dilihat itu tidak sampai kepada hati. Melek dua hati tapi tidak punya orang. Oh berat nih, nurani. Gak punya nurani. Nah kalau sudah begitu ya sudah katanya. Jadi mendidik anak ini kalau menurut rumus yang benar itu adalah tata kondisi. Tata kondisi hakul walid alal walid alal walad hakul walidi alal waladihi ayyusin asmahu wa adabahu. Ini hadis ini. Wa ayyu'allimul kitabaka wa subahata wa rimaya wa ayyuzawwijahu idabalagu. Ini hadis Rasul. Kewajiban orang tua dan anak kepada siapapun itu adalah yang diajarkan toto kaum baru ilmu dan ini kadang-kadang kalau ringan kan tidak begitu. Nah, jeneng ini di ilmu itu bahasane ilmu parenting niku wong kudu iso dadi modeling. Lek bahasa Al-Qur'an iku uswatun hasanah. Jadi memberikan contoh. Repot mboten kira-kira. Gampang ning ngongkon anake kon salat tapi wong tuane ambek memberikan contoh apa nih? Enak ngongkon. Oke toh? Oke. Tandane adib qoblaan ta'alam. Ya berdasarkan hadis tadi itu
wali hakul wali ala waladihi ayusin asmahu ada lahu. Saat ini enggak perlu berbicara ada bahwa alamahu dalam konteks Indonesia yang terkait hakul wali ala walad ayusin asmahu, memberikan nama baik kepada anak. Jenenge anak saya ini ngapal merepot betul, ngapal merepot betul. Siapa lahir dari bayi jenenge siapa buat jenenge orang kampung dan bahasanya sudah asing nanti, sudah asing. Biar gampang saya jenenge Basit, Abdul Basit, bernama Cikra, kemudian kan jenenge Mbah Cikra, Mbah Senen ya. Biar itu pulang dia mau pergi konco jenenge Setu, mana jenenge pindah, macam-macam. Tapi jenenge arek saiki jangan dari keluarga yang dekat, dari keluarga yang inferior. Ini jenenge keluarga. Ini apa nih? Ayo jenengan melok tasnya di mana-mana. Jenenge kan repot nanti. Orang sekarang ini sudah merasa punya privilege. Apa yang privilege? Ya, semacam keistimewaan bagi dirinya. Kalau mempunyai namanya anak itu semakin sulit, semakin baik. Ini repot, nyeluhin repot. Iya, bagaimana sih kalau ditunggu lagi jenenge sapa iki? Ya, betul apa tetapi menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah itu Nabi ya dijenengan ya sederhana, gampang. Wong Arab biyen itu paling ya Abdul Muthalib bin sapa, Muhammad bin sapa, Muhammad bin Abdul Rahim bin sapa, wonten enten Sayyidatun Flexia tapi bapak punya privilege. Kalau anak sapa jeneng api mak kula omiyen